penulisan karya ilmiah. Idealnya kita sudah masuk ke pembahasan-pembahasan yang lebih detail dari draft artikel ilmiah yang sudah dikirimkan oleh Bapak Ibu. Oh iya, pertama saya minta maaf karena tidak bisa on cam. Nggak tahu kenapa ini laptop saya nggak bisa apa namanya, nggak bisa mengaktifkan kameranya. Lampunya nyala tapi wajah saya nggak bisa muncul di monitor. Tapi mudah-mudahan ini bisa tetap menjaga efektivitas kita dalam berkomunikasi. Bapak Ibu semuanya, hari ini ada 7 mahasiswa yang masuk. Dari total sebenarnya ada 10 mahasiswa yang ada di kelas kita. Nah, dari 10 mahasiswa yang masuk ada 7, nah dari 7 yang ngirim ada 2, ngirim tugas 3. Bapak Ibu perlu diketahui ya bahwa untuk tugas 3, termasuk tugas 2 dan tugas 1, itu sifatnya wajib Bapak Ibu. Memang tidak diberikan nilai, tetapi itu wajib diunggah. Konsekuensinya, jika tidak diunggah, maka saya juga tidak bisa memberikan nilai ke tugas 4, tugas yang paling akhir. Karena ada prasyaratnya gitu dari UT, Bapak Ibu. Nilai akhir hanya bisa diberikan kalau tugas 1, 2, 3 udah diunggah dan sudah diperiksa. Alurnya seperti itu. Nah, bagi yang belum, silakan Bapak Ibu nanti mengunggah ya tugasnya. Nah, Bapak Ibu semua, ada 2 mahasiswa yang sudah mengupload, ada Bu Fitriani sama Pak Maulana. Oh, oke. Bu Fitriani udah. Terus kemudian Pak Anjas Maulana. Pak Anjas Maulana bisa dengar suara saya? Oh iya. Kalau Pak Anjas gimana? Oh, bisa. Oh, oke, oke, oke. Iya. Nggak apa-apa disimak semaksimal mungkin aja ya. Karena ini juga saya rekam dan nanti akan di-upload juga ke YouTube. Bapak Ibu bisa menyimak siaran ulang dari pertemuan kita. Kita bahas punyanya Bu Fitri dulu atau miliknya Pak Anjas Maulana dulu nih? Punya siapa dulu? Kita coba ke Bu Fitri dulu aja kali ya. Saya akan coba share. Oke, oke. Ini miliknya Bu Fitri. Kita coba telaah dari awal dulu ya Bu, mulai dari judul. Judulnya itu peningkatan hasil belajar siswa pada pelajaran matematika tentang sudut melalui media gambar di kelas 3 SDN Pusaka Rakyat 02. Nah, Bu Fitri, kalau ini Bu Fitri ngulang ya Bu? Semester kemarin sudah nempuh karir tapi nggak lulus gitu ya, seingat saya. Oh iya, yang iya, Bu Fitriani, seingat saya. Udah, saya khawatir keliru dengan Bu Alfi. Ada F, ada I-nya, jadi sedikit. Baik, baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya. Maaf tadi ada sedikit telepon. Bu Fitriani, ini Bu dari judulnya kan ada 21 kata. Nah, kalau 21 kata gini, kalau di PKP mungkin oke, di skripsi nggak masalah, tapi di karya ilmiah karena ini dipublikasikan dan dibaca orang banyak, kurang menarik Bu. Membosankan ketika dibaca. Jadi coba dipotong.
Contoh misalkan, sambil diedit ya, peningkatan hasil belajar. Oh, oke Bu. Saya coba edit juga dari sini, biar mahasiswa yang lain yang menyimak juga bisa tahu mana yang perlu dihilangkan, mana yang tidak. Judulnya kayak gini, peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika tentang materi sudut, dan seterusnya. Pertama, lokasi sekolah, ini sebetulnya nggak perlu dimasukkan juga, karena di bagian metode nanti sudah pasti ada di situ. Kemudian, pada materi pembelajaran matematika tentang materi sudut. Kalau ini dihilangkan aja, maka akan menjadi seperti ini, peningkatan hasil belajar siswa pada materi sudut melalui media gambar di kelas 3. Jadi pembelajaran matematika tadi nggak perlu dituliskan, karena yang namanya materi sudut ya cuma ada di matematika, nggak mungkin dong sudut ada di bahasa Indonesia, ada di PKN, ada di agama, udah pasti matematika. Jadi kita menghindari pemborosan kata-kata supaya lebih efektif dan lebih padat. Nah, sekarang udah berapa nih? 14 kata. Oke, memenuhi syarat. Terus abstraknya, Bu Fitri, saya nggak tahu dari tutor sebelumnya apakah ada koreksi atau tidak, tetapi berkaca dari artikel-artikel ilmiah yang sudah pernah diterbitkan di jurnal-jurnal ilmiah, abstrak ini tidak sesuai dengan struktur pada umumnya, Bu Fitri. Di bagian awal itu kan harusnya latar belakang. Terus setelah latar belakang atau tujuan. Kemudian setelah latar belakang atau tujuan baru metode. Setelah metode, temuan atau hasil. Setelah temuan atau hasil baru kesimpulan. Nah, di abstraknya Bu Fitri ini di sini hanya pengantar. Penelitian ini dilakukan bla bla bla, ini harusnya masuk ke metode. Nah, penelitian ini dilatar belakangi, penelitian ini bertujuan, ini seharusnya ada di ada di kalimat pertama, harusnya ada di sini. Tuh. Ini harusnya dihilangkan, baru masuk ke bagian metode. Data penelitian diperoleh hasil bahwa redaksinya kurang bagus. Coba ditulis berdasarkan analisis data penelitian, baru ini bisa lebih enak dibaca. Diperoleh hasil bahwa nilai rata-rata siswa selama proses perbaikan pembelajaran dari siklus 1 sampai siklus 3 mengalami peningkatan mencapai 95%, sehingga dapat disimpulkan pembelajaran menggunakan ini dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar. Nah, ini Bu sudah sesuai abstraknya, jadi bahasa Inggrisnya nanti tinggal menyesuaikan. Cuman catatan saya Bu, perlu ditambahkan pengambilan data menggunakan cara apa. Kan data itu kan diperoleh dengan tes dan non-tes, ada dua alternatif yang bisa dipilih. Kalau dalam kalau desain penelitiannya PPK, maka pendekatannya tes. Nah, tes ini instrumennya kayak gimana, Bu? Apakah dengan soal pilihan ganda, atau soal uraian, atau unjuk kerja, atau portofolio, atau proyek, atau apa? Nah, itu perlu disebutkan, Bu, di bagian abstrak 1 atau 2 kalimat aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian, data diperoleh dengan cara apa? Itu yang harus terjawab di bagian abstrak di metodenya. 1 atau 2 kalimat aja cukup. Terus ditambah, jadi revisinya pengambilan untuk catatan ini, pengambilan datanya diambil dengan cara apa? Terus data yang diperoleh dianalisis dengan cara apa? Apakah dengan SPSS atau dengan Excel atau dengan rumus apa gitu? Itu disebutkan aja 1 sampai 2 kalimat aja cukup. Kenapa?
Enggak. Heeh. Iya, itu yang di bagian hasil dan pembahasan. Untuk di abstraknya, Bu, di abstraknya itu kan metodenya cuma dituliskan penelitian ini dilakukan di kelas 3, jenis penelitian yang digunakan adalah PTK, 3 siklus, dan seterusnya. Nah, di bagian abstrak, di metodenya, Ibu belum menyebutkan data diperoleh dengan cara apa, dan data yang diperoleh dianalisis dengan cara apa. Itu harusnya dimasukkan di abstrak di sini nih. Bagian metode mana? Nah, di sini. Misalnya nih, data dalam penelitian ini diperoleh dengan iya, iya, dan seterusnya. Ini kurang ini. Jadi ditambahkan aja, Bu. Oh iya, Kenapa yang dicetak itu siapa tulisannya itu? iya. Ya, Bu, kalau gitu nanti setelah web selesai bisa dilanjutkan ya untuk membenahi ini. Nanti yang bahasa Inggris tinggal menyesuaikan sesuai dengan yang versi revisi. Saya Oh iya, udah di abang bapak udah cek belum ya kemarin WA minggu kemarin Pak kalau dicek Pak sudah sudah. saya bapak belum jamin lo ada belum sempat Iya, saya biasanya baca terus saya cek gitu, Bu. Tapi nggak sempat balas. Tapi ketika saya udah tahu mahasiswa upload langsung saya reply. belum sempat dia lagi sibuk kali kata gitu. Tapi saya langsung baca dan saya ini, Bu, biasanya langsung saya cek. Iya, kita coba lanjut ya ke bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan, pendidikan sebagai lembaga dan usaha membangun bangsa dan watak bangsa. Pendidikan yang demikian mencakup ruang yang amat luas dan seterusnya. Gimana ya? Saya mau bilang sebetulnya satu paragraf ini kurang jelas, Bu, alurnya. Kan kalau kita belajar bahasa Indonesia dulu, satu paragraf itu pasti punya satu ide pokok, kemudian dilengkapi dengan beberapa kalimat penjelas. Nah, di paragraf ini saya kesulitan menemukan ide pokoknya. Sebetulnya di paragraf ini itu pengen ngomong apa? Nah, kekurangan itu juga ada di paragraf-paragraf yang lain, Bu. Jadi agak kurang jelas ide pokoknya apa. Itu catatan pertama untuk bagian pendahuluan. Untuk urgensinya sebetulnya sudah ada, Bu Fitri, ada di sini nih. Pembelajaran tentang sudut siku-siku, lancip, dan tumpul adalah suatu konsep yang perlu dipelajari. Berdasarkan temuan studi pendahuluan, melalui wawancara dengan guru terlihat bahwa siswa mengalami kendala. Ini kurang masuk akal, Bu Fitri. Kenapa? Karena Ibu mengatakan melalui wawancara. Kemudian Ibu bilang dengan guru matematika terlihat bahwa siswa mengalami kendala. Kalau Ibu mengatakan di sini terlihat, berarti sesuatu yang Ibu lihat. Berarti harusnya observasi. Kalau wawancara, iya. Ibu wawancara atau observasi? Wawancara ke gurunya atau observasi ke siswanya? Ke siswa, observasi atau wawancara? Observasi siswa. Iya, observasi. Berarti yang ditulis dirubah di sini ya, wawancaranya dirubah. Oke, ini Bu, silakan nanti disimak lagi videonya biar tahu mana yang keliru.
Kesulitan yang dalam peserta didik berupa rendahnya minat atau motivasi belajar. Pada konsep tersebut, kondisi ini dikarenakan metode yang dipakai pada saat pembelajaran merupakan metode ceramah. Upaya yang dilakukan, dan seterusnya. Berdasarkan alasan tersebut, rumusan masalah penelitian ini bagaimana meningkatkan, tujuan penelitian ini, Oke Bu, bagian pendahuluan sudah kelihatan urgensinya apa. Cuma di atas-atas ini Bu, tadi yang saya lihat, paragrafnya kurang bagus dalam menyusun paragraf. Begini aja Bu, tipsnya dari saya. Satu paragraf itu kan harus punya satu ide pokok, kemudian ditambahin dengan beberapa kalimat penjelas. Nah, supaya ide pokoknya itu kelihatan, coba setiap paragraf ditambahin satu kutipan yang memperkuat ide pokok yang Ibu utarakan. Kalau misalkan di awal sini Ibu ingin mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk pembangunan bangsa, bla 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 dan seterusnya, coba tambahkan satu kutipan lagi menurut siapa gitu. Dalam bukunya atau dalam jurnalnya, Ibu kutip masukkan ke paragraf ini. Dengan begitu, paragrafnya menjadi lebih baik daripada yang sekarang. Di paragraf kedua juga sama. Ini belum ada kutipannya. Kasih minimal satu kutipan. Ini juga yang belum ada kutipan-kutipannya perlu dilengkapi, Bu ya. Apalagi paragraf yang ini. Yang di sini, Ibu mengatakan matematika adalah salah satu pelajaran yang menduduki peran sangat penting, dan seterusnya. Nah, di sini satu paragraf cuma satu kalimat, Bu. Mana ada satu paragraf cuma satu kalimat? Paragraf itu kan terdiri dari beberapa kalimat. Jadi bisa diubah ya, Bu. Misalnya ini dipotong di sini. Oke. Ini sudah jadi dua kalimat. Terus kurang apa? Kurang kutipan, tambahin kutipan. Kalau kayak gini-gini kan sudah bagus ada kutipannya. Seterusnya sudah bagus, Bu. Metode. Subjek penelitian adalah siswa-siswi kelas 3 dengan jumlah 20 siswa laki-laki 11, perempuan 9, tahun pelajaran sekian. Penelitian ini dilakukan di SD sini. Ini ada titik. Ngapain ini ada titik di sini? Ya mungkin kurang teliti ya Bu, agak typo atau gimana. Penelitian ini diawali dengan tahap prasiklus dan dilaksanakan dalam 3 siklus. Adapun waktu penelitian, perbaikan pembelajaran dapat dilihat secara rinci. Oh, ini anunya, durasinya. Bu Fitri ini tolong konsisten ya, kalau di sini nggak disingkat, ini juga jangan disingkat. Ini di tabel jadwal pelaksanaan perbaikan. Rencana perbaikan pembelajaran untuk mata pelajaran matematika yang memiliki yang itu kan kata apa ya istilahnya kata hubung ya atau preposisi itu kan nggak boleh letaknya ada di depan Bu. Jadi redaksi kalimatnya diubah lagi. Keempat, tahapan tindakan dengan alur seperti ini. Bagus ada gambarnya. Perencanaan, tahap tindakan, pengamatan refleksi. Oke, data kuantitatif, data kualitatif, hasil penelitian. Ini hasil untuk siklus pertama ya Bu? Oh, ini prasiklus.
Iya, sambil minum ini saya keselak tadi. Nggak apa-apa Bu, dulu saya waktu masih kuliah juga tambah parah saya, dicoret-coret, dikoreksi banyak sekali sama pembimbing. Oh sama berarti Bu, saya jam. Bu Fitri di siklus satu ini hasilnya ya. Coba saya lihat di atas jumlah siswa yang tuntas pada prasiklus ada 4. Pada siklus satu yang tuntas ada 12. Pada siklus 2 yang tuntas ada 18. Bagus berarti grafiknya naik. Di siklus 3 semuanya tuntas. Bagus. Pembahasan segini. Hah? Pembahasannya cuma ini doang, Ibu? Maksudnya kurang relevan. Bagaimana? Eh, Bu Fitri, sejauh pemahaman Ibu, apa perbedaan hasil dan pembahasan? Kalau hasil itu Hmm, itu hasil. Kalau pembahasan apa, Bu? Penjelasan. Nah, di karya ilmiah juga sama, Bu. Hasil itu adalah jawaban dari rumusan masalah yang tadi Bapak Ibu, yang tadi Bu Fitri tulis di pendahuluan. Kalau Bu Fitri baca tulisan Bu Fitri sendiri di bagian pendahuluan, itu kan ada rumusan masalahnya di akhir. Mana tadi rumusan masalah? Nah, ini paragraf terakhir pendahuluan. Ibu menulis berdasarkan ulasan tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa bla 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 bla. Nah, rumusan masalah ini yang berupa pertanyaan ini sudah berhasil Ibu jawab di bagian hasil. Nah, di bagian pembahasan Ibu belum bahas secara lebih rinci. Gimana caranya supaya membahas lebih rinci? Apa yang sudah Ibu temukan di bagian hasil itu dibahas menggunakan teori orang lain, Bu. Atau bisa juga dengan menggunakan hasil penelitian orang lain. Ibu cari aja di Google Scholar, di Akademia atau di mana deh, download aja karirnya orang-orang yang sama-sama meneliti pembelajaran materi sudut menggunakan media. Eh, jadi dibandingkan penelitian orang lain begini-begini, penelitian ini begini, itu lebih analitis, lebih detail daripada yang seperti ini saja. Kalau ini hanya hasil doang, pembahasannya belum ada. Sedangkan karir harus ada pembahasannya. Iya, belum lengkap. Nanti di pembahasan akan banyak kutipan-kutipan. Lihat karya ilmiah yang judulnya kurang lebih sama dengan judul Ibu. Iya, kalau itu kan hasil-hasil penelitian untuk membandingkan penelitian Ibu dengan penelitian orang lain. Nah, saran saya karena ini membahas media, coba Ibu masukkan juga teori yang dikemukakan oleh Edgar Dell. Edgar Dell, tulisannya kayak gini Bu, Edgar Dell itu.
Edgar Dale. Ini nama orang. Dia pernah menciptakan sebuah piramida itu disebut kerucut pengalaman. Ibu Google aja kerucut pengalaman Edgar Dale gitu aja. Nanti akan ada gambar yang bentuknya segitiga. Nah, di gambar itu informasi yang bisa kita dapatkan adalah semakin real, semakin konkret pengalaman belajar siswa, maka semakin besar pengetahuan yang bisa diperoleh oleh siswa. Artinya, kalau kita mengajar dengan ceramah doang, berarti kan kurang konkret. Itu berarti makin sedikit pengetahuan yang diperoleh siswa. Tapi beda cerita kalau kita mengajar dengan media. Itu mendekati real. Satu langkah lebih maju daripada kita ngajar pakai ceramah. Itu pengetahuan yang didapat siswa bisa lebih banyak. Makanya butuh 2 siklus, 3 siklus. Nah, akan lebih bagus lagi kalau siswa praktek langsung, demonstrasi. Maka kita cukup dengan 1 siklus mungkin sudah tercapai KKM-nya. Nah, maksud saya, coba Ibu pelajari kerucut pengalaman yang pernah dikemukakan Edgar Dale, terus dibahas di sini, dimasukkan ke bagian pembahasan. Kesimpulan dan saran berdasarkan dari hasil perbaikan pembelajaran, berdasarkan dari salah satu aja Bu, darinya dihapus ya. Berdasarkan hasil perbaikan pembelajaran yang telah dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan bahwa bla 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 dan seterusnya. Daftar pustaka sudah oke, tapi daftar pustaka Bu, saya coba cek ya. Daftar pustaka itu ada berapa Bu? Ada 10 ya. Apakah 10 ini sudah 5 buku dan 5 jurnal? Ini buku, 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 ini buku juga, buku. Ini buku semua, Bu Fitri. Sebetulnya 10 buku nggak masalah, tapi jurnalnya kok nggak ada. Harusnya buku plus jurnal, bukan buku aja. Nah, mumpung ada kesempatan untuk nambah jurnal, coba yang untuk dimasukkan ke pembahasan, Bu, coba cari dari jurnal aja, biar lengkap. Biar nggak perlu repot-repot. Ini dihapus supaya diganti jurnal. Ya, ini 10 biarin aja, biar kita nambah dengan jurnal untuk dimasukkan ke pembahasan. Iya, nggak harus dari buku. Oh gitu. Kalau kita lihat di tugas 1 dan tugas 2 kan instruksinya 5 buku dan 5 jurnal. Apalagi tugas 1 itu. Tugas 1 kan kita diminta untuk mereview, merangkum 5 buku dan 5 jurnal. Itu bagus banget Bu dimasukin ke ini, ke bagian pembahasan, karena di sini pembahasan cuma 2 paragraf. 2 paragraf ya kurang banget untuk ukuran karya ilmiah. Sangat jauh berbeda dengan hasil. Padahal hasil dan pembahasan itu harusnya lebih banyak pembahasannya, bukan lebih banyak hasilnya. Di sini terbalik, lebih banyak hasilnya. Jadi supaya pembahasannya bisa lebih banyak daripada hasilnya, dijabarkan Bu temuannya. Kayak gini-gini, ini kan bentuknya tabel. Nah, coba selain menggunakan tabel, Ibu juga sajikan dalam bentuk grafik atau diagram batang. Jadi akan kelihatan nih, kurvanya kan naik. Lebih variatif jadi penyajian datanya. Oke, itu ya Bu untuk bagian pembahasan. Ada pertanyaan mungkin dari Ibu atau dari Bapak Ibu mahasiswa yang lain? Mm-mm. Kurang kurang detail. Mm-mm. Coba diperbanyak dengan membandingkan penelitian Ibu dengan penelitian orang.
Iya. Bapak, Bapak, Iya, Mbak. Bu Nadia. pertanyaan Pak Nadia. Iya, silahkan, Bu. Oh, itu di bagian Oh, yang atas ini. Nah, itu bergantung karya ilmiahnya berasal dari mana, Bu. Kalau karya ilmiahnya berasal dari PKP, maka dosen PKP perlu dimasukkan sebagai penulis kedua, dosen Karil sebagai penulis ketiga. Tapi kalau bukan dari PKP, Ibu nulis lagi dari awal, bikin baru, maka itu bukan bagian dari PKP dan dosen PKP nggak perlu ikut campur di sini. Iya, Bu Nadia, sama-sama. Bapak Ibu yang lain barangkali ada pertanyaan? Oh, oke, udah jelas ya. Coba kita ke miliknya Pak Anjas. Oh, udah. Bu Fitri udah cukup sesuai, jadi diperbaiki aja ya Bu, sesuai dengan catatan-catatan yang tadi kita bahas. Oke. Iya Bu, sama-sama. Coba kita masuk ke Pak Anjas. Pak Anjas Maulana masih ada di sini ya? Alhamdulillah hadir. Pak Anjas, kita coba masuk mulai dari judul dulu. Judul ada 12 kata, bagus banget. Bisa memadatkan menjadi seperti ini. Penerapan RME, ya, Realistic Mathematics Education terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas 6. Ini PTK juga, Pak. ya, Pak. Baik, di Pak Anjas kita cek dulu abstraknya. Penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil observasi, bla bla bla, menunjukkan rendahnya hasil belajar mata pelajaran matematika. Sip, bagus banget Pak. Latar belakangnya langsung to the point di awal. Jenis penelitian yang digunakan adalah desain PTK yang dilakukan 2 siklus dan 4 tahap. Tahap siklusnya yaitu bla 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 bla. Hasil penelitian ini menunjukkan bla bla dan seterusnya. Maka kesimpulan dari penelitian ini adalah eh, Pak Anjas pernah nempuh mata kuliah metodologi penelitian nggak? Metode penelitian. Pak Anjas pernah menempuh mata kuliah metode penelitian? Sebenarnya sudah Pak semester sebelumnya. Oh gitu. Pak Anjas di mata kuliah itu udah belajar apa perbedaan penelitian PTK sama penelitian eksperimen? Kalau yang PTK sebenarnya yang lalu kan sudah, cuman yang eksperimennya belum terlalu memahami lah ceritanya. Oh gitu. Pantesan soalnya dilihat dari cara Bapak menuliskan abstrak ini sepertinya ada kesalahpahaman antara PTK dengan eksperimen gitu. PTK eksperimen itu memang hampir-hampir sama, tapi sebetulnya beda, Pak. Kalau eksperimen itu kita sedang menguji cobakan sesuatu kepada suatu hal. Apakah sesuatu yang kita uji cobakan itu efektif atau enggak? Contoh misalkan Pak ya, analoginya begini.
saya adalah seorang dokter. Terus saya menciptakan sebuah obat nih. Ketika ada orang yang sakit demam, saya akan menguji cobakan obat saya ke orang tersebut. Kalau ternyata orang tersebut sembuh, berarti eksperimen saya berhasil. Maka saya berkesimpulan bahwa obat saya ini bisa menyembuhkan orang yang sakit demam. Itu eksperimen, jadi saya menguji cobakan. Kemungkinannya ya 2, sembuh atau enggak. Nah, kalau di PTK, penelitian tindakan itu saya punya obat, yang mana obat ini sudah pernah dieksperimenkan dan terbukti manjur untuk menyembuhkan orang demam. Ketika ada orang demam, saya langsung kasih obat supaya dia sembuh. Jadi saya nggak akan mencari-cari apakah obat ini manjur atau enggak, karena dulu sudah pernah diuji cobakan oleh orang lain dan manjur, maka saya kasih obat itu ke pasien saya. Nah, di pendidikan juga sama, Pak. Kalau Pak Anjas adalah guru, kemudian melihat prestasi belajar matematika siswa kelas 6 ini rendah, kemudian Bapak memberikan obat berupa RME, Realistic Mathematics Education, itu Bapak ingin menguji coba RME ini manjur apa enggak untuk meningkatkan prestasi matematika, atau ingin meningkatkan aja, ingin menguji cobakan atau ingin meningkatkan hasil belajar. Kalau Bapak ingin meningkatkan hasil belajar, berarti memang benar dengan PTK. Berarti kesimpulannya bukan seperti ini. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah model RME yang digunakan dapat meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa. Ini adalah kesimpulannya orang yang eksperimen, Pak. Bukan kesimpulannya orang yang sedang ber-PTK. Jadi kesimpulannya adalah peningkatan yang terjadi adalah sekian, gitu harusnya. Bukan RME bisa meningkatkan hasil belajar. Iya, kesimpulannya ada corak-corak eksperimen, masih bercorak eksperimen. Itu kurang tepat. Untuk ini Pak, bagian metode, kan kemarin kita bahas di web sebelumnya, ini bagian latar belakang dan tujuan. Terus ini bagian metode. Mana bagian metode sampai sini. Nah, di bagian metode memang di sini disebutkan desain penelitiannya apa? PTK. Dilakukan 2 siklus, masing-masing siklus 4 tahap. Nah, sama dengan miliknya Bu Fitri tadi, Pak Anjas belum menyebutkan datanya diperoleh dengan cara apa, Pak? Dengan tes. Kalau tesnya tes apa? Tes pilihan ganda atau tes uraian atau unjuk kerja atau tes portofolio atau tes apa? Itu perlu disebutkan. Terus data yang sudah diperoleh dengan cara tes itu dianalisis dengan cara apa? Dengan rumus apa misalkan. Itu perlu dituliskan juga, Pak, di bagian sini, di bagian yang saya blok ini. Pak, untuk perolehan data itu saya menggunakan observasi dan tes tertulis ya, Pak. Nah, itu ya, tuliskan aja, Pak, di sini. Oh, di sini ya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan tes tertulis. Oh, ini. Tadi saya baca sumber datanya di awal. Ada perbedaan juga, Pak Anjas, antara sumber data dan cara memperoleh data. Sumber data dan cara memperoleh data. Analoginya sederhananya begini, Pak. Suatu ketika ada orang menemukan mata air di suatu daerah. Mata air itu mengalir jadi sungai, terus orang-orang ngambil airnya di sungai itu. Nah, berarti sumber airnya kan mata air itu. Nah, cara orang mengambilnya ada yang pakai gayung, ada yang pakai bak, ada yang pakai selang, dan lain sebagainya. Nah, data juga sama. Sumber datanya dari siapa? Sumber datanya ya dari siswa. Nah, cara ngambil datanya gimana? Cara ngambil datanya dengan observasi, dengan tes tertulis gitu.
Nah, di sini saya melihat Pak Anjas mengalami kesalahpahaman antara sumber data dan cara mengambil data. Observasi dan tes tertulis itu cara ngambil data, Pak, bukan sumber data. Sumber datanya ya pihak yang memberikan data. Siapa itu? Siswa. Jadi dijabarkan aja, Pak, ya. Sumber datanya siapa, jumlahnya berapa, dan data diperoleh dengan cara apa. Di sini data diperoleh dengan observasi dan tes tertulis. Dilanjutkan satu aja kalimat, data yang diperoleh dianalisis dengan bla 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 dan seterusnya. Dianalisis dengan cara apa, Pak Anjas? Oke, Pak Anjas, abstrak bahasa Inggris belum masuk? Belum ada? Oh, gitu. Abstrak dalam bahasa Inggris harus, Pak, harus ada abstraknya doang. Kecuali kalau seluruh badan naskah kita itu ditulis dalam bahasa Inggris sejak awal sampai akhir, maka nggak perlu ada dua bahasa. Kalau dalam bahasa Indonesia, abstraknya perlu dalam dua bahasa. Iya, itu gampang deh. Nanti bahasa Inggris kan kita bisa mengandalkan Google Translate, terus kita cek grammarnya. Minta tolong sama guru yang bahasa Inggris untuk ngecek grammar, mungkin sejam 2 jam selesai. Yang jelas itu tadi abstraknya diperbaiki dulu ya, Pak Anjas. Kita masuk di bagian pendahuluan. Manusia merupakan makhluk yang bla 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 sesuai dengan dalam ini nggak make sense nih. Penggunaan ini ya, Pak, huruf besar dan huruf kecil itu kalau saya lihat tadi sebelum mulai tuar kan saya coba baca-baca sedikit iseng-iseng. Di tulisannya Pak Anjas ini penggunaan huruf kapital sama huruf kecil agak sembrono, Pak. Artinya ada kesalahan yang bukan hanya satu atau dua tempat, di beberapa tempat ada kesalahan yang sama, penggunaan huruf kapital yang tidak sesuai dengan kaidahnya. Di Indonesia, pembelajaran matematika usahakan agar sesuai dan seterusnya. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah RME. Sesuai dengan penelitian Mutakin, ada peningkatan hasil belajar dengan RME pada siswa kelas 6. Wonokusumo. SDN 2. Hasil belajar tergolong rendah, salah satu keterangan. Pak Anjas, Bapak mengklaim bahwa hasil belajar matematika siswa ini tergolong rendah atas dasar apa, Pak? Pak Anjas, tahu dari mana kalau hasil belajarnya rendah? Kalau anak-anak tidak memahami pembelajaran matematika itu, terus ada anak-anak kurang memahami lah kan. Jadi kayak gitu. Kurang memahami. Perolehannya dari semester awal, semester kemarin di awal, tengah semester kemarin Bapak. Oh, oke. Ada semacam bukti dokumen gitu nggak, Pak? Hasil belajarnya, KKM-nya berapa dan yang mencapai KKM ada berapa? Itu bisa dijadikan dasar, Pak, untuk memperkuat klaim Pak Anjas bahwa hasil belajar siswa kelas 6 itu rendah di matematika. Ada Pak. Ada. Hasil Pak. Oh, oke. Nah, di Prasiklus kan ada angka-angkanya tuh, yang KKM berapa, yang nggak tuntas berapa. Itu masukkan juga ke sini, Pak, ke paragraf ini. Iya, untuk KKM. Jadi biar kuat argumentasinya. Kan di paragraf ini kita itu ingin
mengemukakan kepada para pembaca bahwa penelitian ini urgensinya apa? Urgensinya ini loh, di SDN 2 siswa kelas 6-nya ada yang nggak memenuhi KKM dan seterusnya. Maka diperlukanlah penerapan RME, Realistic Mathematics Education, supaya bisa meningkat hasil belajarnya. Nanti tangkap. Oke. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah penerapan model RME dapat meningkatkan hasil belajar. Oke, Pak Anjas. Rumusan masalah di sini ada apakah penerapan model RME bla bla dan seterusnya. Ini seolah-olah kita mempertanyakan apakah model RME dapat meningkatkan atau tidak. Lagi-lagi ini adalah rumusan masalah untuk penelitian eksperimen Pak Anjas, bukan penelitian PTK. Jadi redaksi kalimatnya diubah ya. Padahal di sini tujuannya udah jelas loh, udah bener maksudnya, bahwa tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar siswa. Terus kenapa rumusan masalahnya? Apakah penerapan model RME dapat meningkatkan hasil belajar? Jadi tujuannya udah PTK, udah benar, tapi rumusan masalahnya eksperimen. Itu yang bikin tulisan Pak Anjas menjadi seperti tidak masuk akal nih. Ini kalau ada pembaca yang agak kritis, ya mungkin pembaca akan bertanya-tanya, ini penulis maunya apa sih? Mau PPK atau mau eksperimen? Maka saran saya ini diubah ya Pak Anjas, rumusan masalahnya. Misalkan ini bagaimana peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas 6 SD 02 dalam pembelajaran dengan model RME. Karena di sini ada kata tanya, maka diakhiri dengan tanda tanya. Aturannya begitu. Kalau Pak Anjas kan awalnya di sini ada kata tanya, tapi kok diakhirnya dengan tanda titik. Kalau tanda titik kan kalimatnya kalimat informatif, memberitahu, bukan mempertanyakan. Jadi sedikit membingungkan bagi para pembaca. Jadi rumusan masalah itu awali dengan kata tanya, akhiri dengan tanda tanya. Coba bagian metode, Pak Anjas di bagian metode, penelitian ini dilakukan di SDN 2 Bumi di Pasena, yang terletak di Kampung Bumi di Pasena, bla bla dan seterusnya. Jenis penelitian ini PTK. Alurnya seperti ini. Pak Anjas kalau bisa cari gambar yang jelas ya Pak, yang resolusinya agak bagus gitu. Kalau kayak gini kan misalkan di zoom, digedein jadinya pecah. Itu kurang bagus untuk karya ilmiah. Atau Pak Anjas bisa cari di sumber-sumber yang lain. Di Google banyak sekali, saya sering menemukan. Oke, persentase KKM dan sebagainya. Oke, hasil dan pembahasan. Penelitian ini melakukan penelitian tujuan bla bla siklus 1. Gimana siklus 1? Siklus 2 seperti ini. Nilai rata-rata pada prasiklus segini, siklus 2 segini, siklus 3 segini. Ketuntasan klasikal ada, baru pembahasan. PTK yang dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 6 menerapkan RME. Sebelum dilakukan penelitian, pada siklus 1 terlihat bla bla bla. Peneliti kemudian melakukan refleksi. Oke. Pak Anjas. Udah bagus Pak di pembahasan, ada mengutip hasil penelitian orang lain juga. Penelitiannya Meilani misalkan 2022. Tapi di paragraf-paragraf atas belum bahas
tentang teori, Pak. Coba bahas teori matematika yang RME juga, Realistic Mathematics Education. Ini kan paragrafnya udah bagus tuh, satu paragraf isinya ada banyak kalimat. Coba dalam satu paragraf sisipi 1 atau 2 kutipan aja, Pak, biar lebih bagus. Kalau di sini pembahasannya ada 3 paragraf, yang satu paragraf udah ada kutipannya nih. Paragraf yang kedua, paragraf yang ke-1 belum ada kutipannya, jadi ditambahin kutipan, Pak. Kesimpulan dan saran udah oke. Daftar pustaka, wow, daftar pustaka ada berapa ini, Pak? Coba dihitung ya. 10. 11, Pak. Oh, 11. Daftar pustaka ada 11. Yang jurnal ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jurnalnya ada 5, bukunya ada 6. Oke. Oke, Pak. Dari segi referensi udah cukup. Nanti ketika Pak Anjas menambahkan teori-teori yang mana pasti akan mengutip untuk bagian pembahasan, secara otomatis daftar pustaka pasti akan bertambah juga. Itu sudah lebih bagus. Oke, Pak Anjas secara umum ada perbaikan sedikit-sedikit ya, seperti yang tadi kita bahas. Catatan saya, Pak Anjas, dan untuk Bapak Ibu juga yang lain di kelas ini, mohon apa ya, diseriusi pada saat saya tidak mengatakan Bapak Ibu kurang serius, enggak. Saya sangat mengapresiasi kerja keras Bapak Ibu, tetapi dari pengalaman yang sudah-sudah itu pada saat menulis karya ilmiah cenderung lebih banyak mengandalkan Google, Bapak Ibu, untuk melakukan parafrase, untuk melakukan penulisan-penulisan paragraf, menggunakan ChatGPT, menggunakan Gemini, menggunakan alat-alat parafrase seperti paraphrase tool, kemudian ada Perplexity, itu kan artificial intelligence atau kecerdasan-kecerdasan buatan yang mempermudah kita, tetapi sering disalahgunakan, terutama oleh orang-orang seperti kita, sering banget menyalahgunakan itu. Nah, saya harap Bapak Ibu bisa mengandalkan kerja keras sendiri untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban ini. Saya tahu bahwa ini tidak mudah, ini butuh effort, butuh tenaga yang banyak, yang besar, yang tidak sebentar juga. Tapi sejauh yang pernah saya alami, Bapak Ibu, usaha-usaha kita itu tadi pasti akan memberikan hasil yang sepadan. Coba dicermati lagi, coba dibaca-baca lagi. Karena KTI itu kan sebetulnya adalah cara kita untuk mengkomunikasikan hasil penelitian kita secara tertulis kepada orang-orang lain, kepada khalayak umum. Ya karena merupakan komunikasi dari hasil penelitian, ya konsekuensinya kita harus lebih teliti lagi. Teliti gimana nih, kalimatnya udah bener belum? Penggunaan huruf kapital dan huruf kecilnya udah sama belum? Penulisan bahasa asing yang harusnya dicetak miring, ini udah dicetak miring apa belum? Ini sudah memenuhi syarat atau belum? Bagian pendahuluan harus ini, tapi ini sudah ada belum ya? Jadi terus dibaca berulang-ulang, terus diperiksa secara berulang-ulang. Gitu ya Bapak Ibu mahasiswa semua. Saya yakin Bapak Ibu sudah bekerja keras untuk melangkah sampai sejauh ini, dan kita hanya tinggal melanjutkan langkah kita dengan lebih hati-hati dan lebih berkomitmen. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan sehubungan dengan karya ilmiah ini? Atau sudah cukup? Ya, Pak.
di miliknya. Iya, nanti kalau misalkan kelupaan, Pak Anjas bisa menyimak kembali video rekaman ini, karena ini saya rekam juga. Sebetulnya baik Bu Fitri dan Pak Anjas, gimana? Oh iya, sebetulnya iya, akan diperbaiki lagi. Nanti saya juga akan bantu. Bapak Ibu kalau misalkan ragu-ragu mau mengupload ke tugas 4, merasa sudah benar atau belum ya. Sebelum diupload ke tugas 4, Bapak Ibu boleh kirim dulu ke saya untuk saya periksa. Karena akan jadi kesalahan fatal jika tidak pernah diperiksakan, tahu-tahu langsung diupload ke tugas 4. Sedangkan di tugas 4 kan saya harus memberikan nilai. Kalau ternyata belum pernah dikonsultasikan ke saya, tiba-tiba diupload ke tugas 4, dan ternyata yang diupload ke tugas 4 itu jauh di bawah standar. Ya, saya bisa bilang apa kalau misalkan nilainya di bawah 75. Kita sama-sama nggak ingin mendapatkan nilai di bawah standar, tetapi kalau adanya seperti itu ya kita nggak bisa berbuat banyak. Maka sebelum diupload ke tugas 4, yuk bareng-bareng kita bahas dulu. Kalau sungkan atau merasa tidak percaya diri diupload ke grup WhatsApp, dijapri aja ke saya, nggak apa-apa, nanti saya periksa lagi. Supaya ketika diupload ke tugas 4 hasilnya bisa maksimal. Gitu ya Bapak Ibu. Saya kira kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa akhiri web kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, memudahkan kita untuk lulus dari universitas terbuka, membantu jenjang karir kita sebagai guru di sekolah, dan sedikit banyak juga berkontribusi kepada pencapaian prestasi siswa-siswi kita di sekolah. Saya akhiri. Sampai ketemu lagi di web keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.